Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurrahma Maulida dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2020 Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan bagaimana perjalanan panjang manusia dari nenek moyang yang menyerupai kera hingga sampai pada Homo sapiens atau manusia modern. Evolusi manusia purba menjadi manusia modern diawali dengan Australopithecus afarensis yang menjadi ujung pendahulu dalam evolusi manusia yang hidup sekitar 7-4 juta tahun yang lalu. Sisa-sisa fosil dari lembah Hadar di Ethiopia dan jejak-jejak kaki mereka, yaitu di Laetoli, Tanzania, menjadi bukti paling arkaik mengenai kemampuan bipedal mereka, yaitu kemampuan untuk berjalan tegak dengan dua kaki. Kemudian pada kurun waktu sekitar 3-2 juta tahun yang lalu, keturunan dari mereka yang terdiri dari A. africanus, A. robustus, dan A. bucei telah menguasai berbagai tempat di Afrika Selatan dan Afrika Timur. Hingga suatu ketika, sekitar 2 juta tahun silam di akhir kala Pilosen, telah menghasilkan tahapan evolusi yang lebih banyak, mencirikan fisik manusia sejati atau yang disebut dengan Homo habilis. Proses evolusi yang terjadi pada Australopithecus dan Homo habilis hanya terjadi di Afrika selama bentang waktu antara 5-2 juta tahun yang lalu dan belum ditemukan jejaknya di bagian lain di muka bumi ini. Keadaan tersebut kemudian berubah secara drastis dengan ditemukannya Homo erectus yang merupakan keturunan langsung dari Homo habilis. Homo erectus ini telah mampu mengembara jauh dari pendahulu mereka di Afrika. Sebaran geografis pengembaraan Homo erectus sangat luas, yaitu mencakup daratan Afrika yang merupakan tanah leluhurnya sendiri hingga sampai ke Eropa, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Tanah Jawa yang berada jauh dari Afrika pun juga turut dihuni, paling tidak sejak 1,5 juta tahun yang lalu. Dalam jalur proses evolusi, Homo erectus dikenal sebagai spesies pertama yang meninggalkan tempat leluhur mereka dan mampu beradaptasi terhadap berbagai perubahan iklim di dunia. Kemudian muncul Homo neanderthalensis yang merupakan salah satu keturunan dari Homo erectus Eropa yang muncul mulai 120.000 tahun yang lalu. Homo neanderthalensis bernasib malang karena tidak dapat berkembang dengan leluasa dan punah sejak 35.000 tahun yang lalu. Eksistensinya di muka bumi ini hanya mampu menghasilkan cerita dalam masa kurang dari 100.000 tahun yang dalam perhitungan evolusi merupakan bentang waktu yang pendek untuk dapat menimbulkan arti. Bersamaan dengan kepunahan Homo neanderthalensis tersebut, kemudian ditemukan kembali manusia purba yang secara fisik sangat berbeda jauh dengan pendahulunya yang dikenal dengan Homo sapiens. Dinamakan Homo sapiens karena merupakan manusia-manusia bijak yang dipelopori oleh penemuan manusia Cro-Magnon. Homo sapiens telah menguasai seluruh permukaan bumi dan secara total telah meninggalkan fisik arkaik para pendahulunya, sehingga aspek fisiknya sama sekali tidak berbeda dengan manusia modern akhir abad ke-20. Sangat pasti bahwa Cro-Magnon adalah akar dari manusia modern saat ini.